Salam persaudaraan. Pada dasarnya jurus-jurus pada pencaksilat setia hati di bawah naungan King Abe Suryo Diwiryo merupakan jurus-jurus yang sangat mematikan. Jurus ini bukan hanya membuat lawan cacat fisik, melainkan bisa membunuh lawan yang menghadapinya. Dalam proses pembentukan IPSI yang pertama, Persaudaraan Setia Hati Teratai mendapat protes keras dari banyak guru besar berbagai aliran pencaksilat di Indonesia. Karena teknik dan jurus PSHT bisa menyederai sesama pendekar di ajang kejuaraan antar pendekar di suatu hari di masa mendatang nanti. Sejak mendapat protes keras dari pihak IPSI, kemudian PSHT mengembangkan dan mengalihkan jurus-jurusnya dengan seni. Dengan tujuan agar tidak menyederai sesama pendekar di ajang kejuaraan nanti. Mungkin kurangnya komunikasi di waktu itu, ada seseorang yang masih mengajarkan dan mengembangkan jurus-jurus mematikan ini. Ya, beliau adalah Haryono Turpijen. Sudahkah mengenal Haryono Turpijen? Berikut ini profil dan sejarahnya. Haryono Turpijen lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1929 di Yogyakarta dan tumbuh besar di Madiun. Ia mulai jatuh cinta pada pencaksilat pada usia 13 tahun di bawah asuhan Ki Haji Ireng saat belajar di pondok pesantren. Kemudian, Haryono diasuh oleh guru besar Ki Abe Surodiwiryo dan Ki Hajar Harjo Utomo, yang tak lain dan tak bukan adalah pendiri Persaudaraan Setia Hati Teratai. Pada tahun 1945, Eyang Suro sebutan dari Ki Abe Surodiwiryo meninggal dunia karena suatu penyakit. Haryono Turpijen kemudian meneruskan latihan pencaksilat bersama ayah dan asistennya, yaitu Ki Haji Abdullah. Namun keduanya meninggal dunia selama revolusi kemerdekaan pada tahun 1945. Semenjak saat itu, Haryono Turpijen melewati masa krusial. Ia tinggal selama 13 tahun di hutan Indonesia. Namun, di hutan ia belajar dan belajar, serta menjadi murid dari dua guru besar pencaksilat. Antara lain Bapak Jamaet dan Bapak Cokro, sekaligus untuk mendalami ilmu pencaksilat dan tenaga dalam. Selama waktu itu, Haryono Turpijen tidak dapat melakukan interaksi dengan dunia luar, bahkan dengan keluarganya sendiri. Pada tahun 1946, ia bergabung dengan Tentara Indonesia, Divisi Kodam 3 atau yang lebih dikenal Siliwangi Divisi 3, yaitu di bawah Komando Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah itu ia menjadi bagian dari PSRRI atau Partisan Siliwangi Revolutionizing of the Republic of Indonesia. Yaitu sebuah gerakan pemberontakan yang dikomando oleh mantan perwira militer pada tahun 1956 yang beroperasi di hutan selama masa invasi. Kemudian pada tahun 1966, Haryono Turpijen pergi dan mulai menetap di Belanda, tempat di mana ia menjadi penggagas pencaksilat daratan Eropa. Baginya, pencaksilat bukanlah senam akrobatik, akan tetapi murni gerak seni dan bela diri yang keras dan efektif. Haryono Turpijen punya pandangan tersendiri dalam pencaksilat. Gaya dan karyanya yang sangat keras karena juga mendapat pengaruh dari aliran sekolah silat di Jawa Barat. Pengalaman hidupnya di dalam hutan, latihan di berbagai perguruan pencaksilat terutama aliran Persaudaraan Setia Hati Teratai. Semua itu memungkinkan Turpijen untuk mengembangkan pencaksilat dengan karakternya sendiri. Dia berani mengubah filosofi pencaksilat dari keindahan yang dinilainya semu menjadi seni pertarungan murni yang keras dan sangat mematikan. Di tanah Eropa, pencaksilat disuguhkan dengan cara yang berbeda, tentunya berada di luar pakem dari Persaudaraan Setia Hati Teratai. Namun langkah Haryono Turpijen ini malah menimbulkan ketidakharmonisan dengan pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Ketidakharmonisan ini cukup mengganggu para guru besar pencaksilat di Indonesia, mengingat reputasi Turpijen sangat diperhitungkan. Tapi Haryono Turpijen tidak lantas putus asa. Ia tetap teguh pada prinsipnya untuk mengembangkan pencaksilat di Eropa. Dan sebagai penghormatan, alirannya itu ia beri nama Persaudaraan Setia Hati Teratai Madiun. Guru besar Haryono Turpijen menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 31 Juli tahun 1996 dan dimakamkan di Hegepinus Begraafplaats Dunewes, Aukenburgstraat 27 di Belanda. Berkat hasil kerja keras dan warisannya itu, pencaksilat yang merupakan seni bela diri asli Indonesia bisa menjadi salah satu ilmu bela diri terkenal yang tembus hingga ke kurikulum pendidikan pasukan khusus di kancah internasional.